Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini aku akan menjelaskan tentang konsep dasar persamaan akuntansi. Di sini apa sih tujuan dari konsep dasar itu? Yaitu adalah memberikan informasi keuangan dari suatu unit ekonomi. Lalu di sini siapa saja yang memakai info akuntansi? Yaitu yang pertama ada pemilik perusahaan, kedua manajemen, yang ketiga kreditor, dan yang keempat pemerintah, dan yang terakhir buruh. Lalu di sini ada 3 fungsi dari persamaan konsep dasar akuntansi. Yang pertama adalah menganalisis dan mencatat transaksi, yang kedua meringkas catatan, dan yang ketiga menginterpretasi hasil transaksi melalui ALK. Dan bidang dalam akuntansi yaitu ada 6. Yang pertama adalah akuntansi umum atau akuntansi keuangan. Dan yang kedua ada akuntansi biaya. Yang ketiga ada akuntansi pemerintah. Yang keempat ada akuntansi perpajakan. Yang kelima ada akuntansi manajemen. Dan yang keenam ada akuntansi auditing. Prinsip akuntansi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada business entity, yang kedua going concern, yang ketiga matching principle, dan yang keempat ada unit moneter. Lalu biasanya apa sih yang dilakukan perusahaan untuk melakukan kegiatan? Yang pertama yaitu ada uang, peralatan, gedung, dan lain-lain. Dan apapun yang dilakukan oleh perusahaan, itulah yang disebut dengan aset. Dan aset adalah segala sesuatu yang digunakan oleh perusahaan saat melakukan usaha. Dan yang menjadi pertanyaan, di mana aset itu bisa berasal? Yaitu dari harta pemilik atau disebut dengan modal atau ekuitas. Dan yang kedua, kadangkala perusahaan ada tambahan dana pihak ketiga yang kita sebut sebagai kewajiban atau liabilitas. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi, aset perusahaan bisa didanai dari dana dari si pemilik atau milik pribadi yang disebut dengan modal atau ekuitas. Dan yang kedua ada dana pihak ketiga yang harus dikembalikan yang disebut dengan kewajiban atau liabilitas. Maka aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah dengan modal atau ekuitas yang digunakan untuk pencatatan dasar akuntansi. Lalu, begitu perusahaan sudah berjalan, maka perusahaan akan mendapatkan hasil yang disebut dengan revenue atau pendapatan yang didapatkan dari hasil usaha perusahaan, yang nantinya menambah nilai aset dan sumber tambahan dari pendapatan yang tidak harus dikembalikan kepada pihak lain pada periode berikutnya dan masuk sebagai ekuitas. Maka perkembangan yang kita bisa lakukan menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana ekuitas dipengaruhi oleh pendapatan. Dan saat memperoleh pendapatan, biasanya perusahaan harus mengeluarkan biaya atau beban atau expense sehingga mengurangi ekuitas. Lalu di sini kita bisa mengembangkan lagi dengan aset, liabilitas ditambah ekuitas, dan di mana ekuitas bisa bertambah karena pendapatan dan bisa berkurang karena beban. Pada suatu saat nanti untuk transaksi keperluan pribadi pemilik atau penanam modal mengambil uang untuk keperluan pribadi, itu yang kita sebut sebagai withdrawal atau prefer, di mana berkurang karena adanya ekuitas yang berkurang. Dan di sini saya mempunyai transaksi tabel persamaan dasar akuntansi selama periode tertentu. Dan di sini saya mengambil contoh pada tanggal 1 Februari, kas mengalami penambahan
25 juta. Kemudian perlengkapan bertambah menjadi 10 juta. Dan peralatan bertambah menjadi 15 juta. Dan ekuitas atau modal bertambah menjadi 50 juta. Dan ada keterangan investasi awal. Jika kita lakukan analisis berasal transaksi, jawabannya menjadi 1 Februari didirikan usaha jasa dengan setoran uang tunai senilai 25 juta. Perlengkapan menjadi 10 juta dan peralatan menjadi 15 juta. Jika total semua menjadi 50 juta. Ini semua disebut dengan investasi awal. Lalu kita gunakan contoh yang lain. Pada tanggal 8 Februari, kas berkurang menjadi tanda kurung menjadi 2.500.000. Utang usaha berkurang menjadi 2.500.000. Dan tidak ada keterangan apapun ya di dalam transaksi ini. Adanya ekuitas dan modal, maka kita lihat jawabannya menjadi kas berkurang dan utang berkurang. Maka di sini ada pelunasan utang, maka bunyinya akan menjadi 8 Februari sama dengan dibayar sebagian utang usaha senilai 2.500.000. Dan di sini saya mengambil contoh pada tanggal 27 Februari. Pada tanggal 27 Februari ada penambahan kas, yaitu ada 12.500.000 dan ada pengurangan senilai 12 juta pada piutang dan ada penambahan 500.000 dan ada keterangan pendapatan bunga dan bagaimana bisa mengakibatkan kas bertambah dan piutang menjadi berkurang karena adanya pelunasan utang dari pelanggan dan yang 500.000 lalu ada keterangan pendapatan bunga. Berarti 500.000 itu ada dari pendapatan bunga sehingga jumlah yang kita terima adalah piutang ditambah pendapatan bunga. Dan analisisnya adalah pada tanggal 27 Februari diterima pelunasan piutang menjadi 12 juta beserta bunga 500.000. Dan di sini saya mengambil contoh lain pada tanggal 9 Februari di mana kas bertambah menjadi 40 juta dan utang usaha bertambah 40 juta. Kira-kira transaksi ini bagaimana ya pengertiannya? Yaitu ada di pinjaman dana atau utang usaha bertambah dan kas bertambah. Dan analisisnya adalah pada tanggal 9 Februari mendapat pinjaman dana dari bank sebesar 40 juta rupiah. Lalu kesimpulannya adalah di mana aset itu berasal, yaitu karena ada harta pemilik dan yang disebut dengan modal atau ekuitas. Lalu bagaimana ekuitas itu bisa kita kembangkan lagi, yaitu menjadi aset adalah liabilitas ditambah ekuitas, di mana ekuitas dipengaruhi oleh pendapatan. Lalu di sini kita bisa mengembangkan lagi dengan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana ekuitas bisa bertambah karena pendapatan dan bisa berkurang karena beban. Sekian, terima kasih dari video ini. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.